Halo semuanya, selamat datang di siaran radio Ngobrol Serius, tempat kita bahas isu-isu penting dengan cara santai dan terbuka. Kali ini kita bahas topik yang lagi ramai, penggelapan dana PIP alias Program Indonesia Pintar. Seharusnya dana ini buat bantu siswa kurang mampu, tapi ternyata ada kasus penyelewengan. Bareng aku hari ini ada 5 teman keren, yaitu Raisya, Putra, Puja, dan Raffi. Yuk kita sapa mereka. Hai, aku Raisya. Dana PIP ini penting banget buat banyak siswa, termasuk aku. Yo, aku Putra. Aku sih pengen tahu kenapa sistemnya bisa kebobol. Halo, aku Puja. Sedih sih karena program bagus kayak gini malah dimanfaatkan orang nggak bertanggung jawab. Aku Raffi, pengen banget program kayak PIP bisa tepat sasaran tanpa drama penggelapan. Langsung aja teman-teman, gimana sih perasaan kalian pas dengar kabar soal penggelapan dana PIP? Gue tuh langsung mikir, kok bisa ya dana itu kan buat bantu siswa yang bener-bener butuh. Bayangin ada anak yang mungkin gak bisa beli seragam atau alat tulis, tapi dananya malah dikorupsi. Aku salah satu penerima PIP, dan aku tahu banget betapa pentingnya bantuan itu. Kalau sampai disalahgunakan, itu artinya banyak anak yang masa depannya terhambat. Aku heran kenapa sistem pencairannya nggak lebih transparan. Harusnya ada kontrol dari berbagai pihak sekolah, orang tua, bahkan muridnya sendiri. Iya, kasus yang baru-baru ini rame itu katanya oknum sekolah yang memotong atau bahkan nggak ngasih dana sama sekali ke murid yang berhak. Itu parah sih. Dan yang lebih bikin miris, anak-anak kadang nggak tahu kalau mereka seharusnya dapat. Jadi mereka nggak bisa protes karena nggak punya informasi. Menurut kalian, kenapa kasus kayak gini bisa terjadi? Sistemnya belum transparan dan kadang yang punya kuasa di lapangan disalahgunakan. Karena murid dianggap nggak ngerti, jadi dimanfaatin. Dan mungkin karena tidak semua sekolah menjelaskan hak siswa soal PIP, harusnya lebih terbuka siapa yang dapat, kapan cair, berapa jumlahnya. Harusnya ada digitalisasi yang bisa diakses siswa langsung. Misalnya seperti lewat aplikasi atau situs resmi yang kasih tahu tentang kamu terdaftar. Danamu cair tanggal sekian, jumlahnya juga sekian. Tapi gak semua siswa punya akses internet atau paham cara ngecek. Jadi tetap harus ada edukasi dari sekolah. Setuju, dan kalau ada penyimpangan harus berani lapor. Tapi kadang siswa takut, apalagi kalau pelakunya guru atau pihak sekolah sendiri. Jadi menurut kalian apa solusi paling realistis buat mencegah penggelapan dana PIP? Oke, yang pertama-tama buka data penerima ke publik, terutama ke siswa dan orang tua. Transparansi itu wajib. Yang kedua itu, edukasi siswa tentang hak mereka sebagai penerima PIP, jangan takut bertanya atau melapor. Ketiga, libatkan komite sekolah dan wali murid untuk mengawasi pencairan. Jangan serahkan semua ke satu pihak. Dan pemerintah juga harus turun langsung untuk audit secara berkala. Jangan tunggu viral dulu baru bertindak. Kalau ada bukti penyalahgunaan, proses hukum harus tegas biar jadi pelajaran buat yang lain. Wah, obrolan kita hari ini sangat membuka mata ya. Dana pendidikan itu hak bukan bonus. Dan kalau ada yang menyalahgunakan, kita harus berani bersuara. Terima kasih banyak buat Putra, Raisya, Puja, dan Raffi. Buat kalian yang lagi dengerin, semoga makin sadar dan berani bertindak kalau lihat penyimpangan. Tetap kritis, tetap peduli. Sampai jumpa.